Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Di dalam pasal kadinto nerangakin perkembangan neng Indonesia tahun 1300 ke atas. Nika terjadi pansebenapan firqah, pansebenapan golongan. Pertama golongan salafiyun. Pertama golongan salafiyun. Salafiyun kadinto golongan seetekuk gulaban panjenengan sedaja, golongan seatatangkenan yang berpegang teguh kepada 4 madhab dan adasar Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ngereng cinta deka ahlul bait, cinta ulama, cinta solihin, dan mundut tabarruk atau bengalak barokah dari baik orang seodi maupun orang sela ampun ulama sela ampun tinggal dunia, ziarah kubur, talken mayit, abareng sedekah kangkui mayit dan lain-lain epon. Ini saya pertama, ini saya loros sebener epon ke Mas Ari. Golongan saya nomor 2 engki Kak Dinto, golongan senoro aliranah Muhammad Abduh bin Rosid Ridho. Nika golongan sengaramakin ziarah kubur. Golongan senomor telok malai oning guru teki. Golongan senomor telok golongan Rafidiyun. Rafidiyun Kak Dinto golongan se becik dak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat selain, kecuali sangat cinta dekat Gusti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Golongan Kak Dinto termasuk golongan se lok pate loros juga. Nika lok saya juga karena harus cinta dekat para sahabat, lok usah pele-pele. Nika se nomor telok. Golongan se nomor 4 semakin Kak Dinto. Wa minhum ban pandika setengah dari firqah. Wa minhum ban pandika setengah dari firqah ibahiyuna. Ibahiyuna tining golongan sing yakin napa saus. Nah, nika cung caraan nika. Tining golongan sing yakin napa saus. Agam pangan ngoliakin napa asawas ya kuluna hale pada ngocak pesera ibahiyun, ya kuluna hale pada ngocak pesera ibahiyun, innal abda cak saongkuna kabula panika ida balaga nalaikana ampon depak pesera kabula. Ida balaga nalaikana ampon depak pasera kabula ghayatal mahabbati deka puncaan cinta, deka puncaan cinta, wasofa ben perse kolbuhu panapah atena abad, wasofa ben perse kolbuhu panapa atena abad
minal ghaflati dari lopah, minal ghaflati dari lopah. Wahtaroban mile pasera kabula, wahtaroban mile pasera kabula, al imana de keimanan, alal kufri ating kalakin de ka kufur, wal kufroni tekisa kufur. Sakoto maka gugur anhu dari abad al amro, sakotoh maka gugur anhu dari abad al amru pana pengelakone perintah, wan nahyu ban ating kelaki larangan, wala yudkhiluhu banta memasok dek ka abad, banta memasok dek ka abad Allahu pasira Allah an-naro dek ka neraka birtika bil kabairi sebab ngelakonin dosa raja. Jadi golongan yang ke berapa tadi? 4 itu golongan ibahiyun. Pertama gila golongan salafiyun, golongan kita. Yang nomor 2 golongan yang mengikuti madhabnya Muhammad Abduh dan Rasid Ridho, nikah semua sesat. Terus golongan Rafidiyun, golongan yang memusuhi para sahabat kecuali Sayyidina Ali. Yang keempat golongan ibahiyun. Golongan ibahiyun itu mengatakan sesungguhnya seorang hamba apabila sudah sampai ke puncaknya cinta kepada Allah dan hatinya itu bersih dari lupa, dan orang itu beriman kepada Allah, maka menganggap dirinya sudah tidak punya kewajiban untuk melaksanakan perintah dan tidak punya larangan untuk mengerjakan larangan. Ini kan saran boleh nih kak. Jadi mun lah abang nikah merasa bersih, abang nikah lah cinta dengan Gusti Allah, maka orang kak ditok menganggap lalu andi itu seraja. Lo memasuk Allah Ta'ala ada ke neraka kelaban sebab itu seraja. Nikah prinsip. Jadi maka dari kak ditok nikah juga sesat. Nikah ikocak lambe nikah nang Indonesia nyamain kelompok kapitayan. Kelompok kapitayan nikah sepenting ate engah dak nikah. Makin beda dah tadi. Sepenting ate engah. Lo apa aja ngah? Apa mikir apa aja ngah? Yang penting hati ingat Allah. Saya kebaca dasar apa? Wa iqamis shalat lidikri. Ngelakon sampai anda ka bejeng untuk mengingat Allah. Apa kan tujuannya untuk mengingat Allah. Karena saya sudah ingat Allah, berarti kan sudah tidak perlu sholat. Apa ada nih kepastian? Nah, ini ke orang mana bila tidak belajar syariat langsung belajar hakikat, maka orang yang itu tersesat. Itu tersesat. Jadi sholat cukup niat. Sholat cukup niat. Kalau ada orang seperti itu, membeda orang yang nikah, entar matamu ke compoan sampian, pekeluaran nase. Pekeluaran bideng, pekeluar cojon cuma nyaman. Deki, mari kita niat bersama. Niat makan, niat minum, niat makan jajan. Habis itu, pas jajan kita masuk. Jajan masuk ke dalam kamar. Kan sudah niat.
makan cukup. Sampai kan kalau sholat cukup niat, jadi nggak perlu makan. Kenyang tuh Pak, lapar. Bukan lapar, nah, ini kan. Jadi lo masuk di akal, lo masuk akal sama sekali prinsipnya. Cuma karena di ini memang belum ada pengajian, ada pondok pesantren. Jadi kilakal keterbatasan ilmu, keterbatasan ulama dan ustad. Jadi paham kadito, kelompok kadito nyaman kelompok ibahiyun. Jadi sepenting abe engak ke Allah, walaupun tak abejeng, walaupun tak maca Quran, walaupun tak apasah cukup. Sepenting engak ke Allah. Kelompok ini kelompok yang sangat sesat. Jadi pakai azina lo kenapa? Sepenting ada engak Allah. Jadi pakai umpamana nginum homer lo kenapa? Sepenting ada engak ke Allah. Nah ini kenyamanan kelompok ibahiyun. Cekon ke Hasim As'ari. Lah kelompok ini kan kelompok sesat. Tak boleh itorok. Wa ba'duhum bantining setengahna ibahiyun yaqulu panika pada ngocak yaqulu panika pada ngocak annahu jaksa ongkuna kelakuan annahu jaksa ongkuna kelakuan taskutu panika gugur anhu dari abad al ibadatu pana banyak ibadah ad-dhakhiratu sedohir wa takunu ban badah ibadatuhu panapa ibadana abad wa takunu ban badah panapa ibadana abad at-tafkiru panika kermiker wa tahsinal akhlaki ban mabagus akhlak al-batinati bangsa batin. Jadi sebagian dari ibahiyun kadinto berpendapat boleh bahwa sesungguhnya orang yang mengikuti golongan ibahiyun kadinto ibadah zahir tak perlu. Ibadah zahir sudah tidak dianggap perlu, seperti sholat tidak perlu, puasa tidak perlu. Yang penting hati ingat kepada Allah. Pas batinnya itu yang penting lo suudon ke Allah, lo suudon kepada manusia. Nah, ini sudah dianggap cukup. Nah, ini kampung kita masuk sama sekali nih kan. Ini kenyamanan aliran kebatinan. Itu aliran kebatinan dulu sekitar tahun 1330 Hijriah itu berkembang di Indonesia, terutama di daerah Malang Selatan. Nah, maka dari kadito qolah adabu as-Sayyid Muhammad Basir Sayyid Muhammad fi syarhil ihya dalam kitab sarana ihya wahada bantining pendapat kufrun panika kafir wa zindikotun ban kafir zindik wa dolalatun ban kesasar walakin ban tetapinah al ibahiyunah golongan ibahiyun maujudunah panika pernah terjadi maujudunah panika pernah bedah atau pernah terjadi min qadimiz zaman dari awal zaman juhalun nyak banyak orang kutub dolalun nyak banyak orang kesasar laisa tada lahum panika ekaan di ibahiyun laisa tada lahum panika ekaan di ibahiyun roksun panapa pemimpin yu'allimu se adidik pasera roksun al ilmah deka ilmu asyar'i sebangsa syariat kama akati ilmu yang bagi sepantas panapa emak. Jadi menurut Sayyid Muhammad dalam sarana ihya bahwa orang golongan yang berpendapat bahwa ibadah itu cukup ibadah batin dan memperbaiki akhlak yang batin itu adalah kufur dan termasuk kafir sindik dan termasuk dolal sesat
Akan tetapi itu pernah terjadi neng Indonesia sekitar tahun 1330 neng Indonesia. Neka pernah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena banyaknya orang-orang bodoh, orang-orang kesasar yang tidak ada mendidik ke ilmu syariat. Ada yang ngajarin ngaji, ada yang murab, ada ustad kasih semangkenan, ada YouTube, ya ada napa-napa, ada. Sehingga terjadilah seperti itu. Nah, maka dari kadito, mereka termasuk kelompok kapitayan dan nikah termasuk kelompok yang sesat. Nikah nomor 4, nomor 5, golongan nomor 5, wabin humban panika setengah dari firqoh, wabin humban panika setengah dari firqoh mantining orang kolase ngocak peseraman bitana sihil arwahi kalaban nitesnya banyak roh wantikoliha ban apindana arwah abadan edalem selancenga al abad nyak banyak selancenga fil ashosi edalem nyak banyak orang tahruju maka keluar min badanil akhor maka keluar min badanil akhor dari badannya banyak orang lain min jinsihi dari jenis akhor au ghairihi otabe lainah akhor. Jadi golongan yang nomor 5 itu golongan yang menganggap bahwa ruh itu tidak kembali tapi turun nak potona. Jadi ruh itu pindah. Jadi orang ini kalau pamareng tua mati, ruh ini pindah ke anan dek nih. Jadi nika aliran si nomor 5 ketika dinto bahwa roh itu tidak kembali kepada Allah, tapi dititipkan ke anaknya. Nanti di kuburan ketika anaknya meninggal, itu punyanya anaknya itu dititipkan lagi ke cucunya. Jadi roh itu tidak akan pernah kembali di alam kubur atau di akhirat. Nah, ini juga sesat juga. Maka dari kadito, ini golongan-golongan timin, golongan sekitar tahun 1330 ini kakak tiga dito. Makanya becer juga termasuk golongan jenengan ini ke audit dan zaman-zaman semakin kadito, lebihnya orang-orang alim, lebihnya pengajian-pengajian. Jadi golongan yang kelima, golongan yang mempercayai bahwa ruh itu tidak kembali kepada Allah, tapi dititipkan kepada sanak kerabatnya atau kepada orang lain yang masih hidup di dunia. Nah, itu sesat juga. Waza'ama benyangka haulai pasera kak disa orang. Waza'ama benyangka pasera kak disa orang seadabu ki mankolah orang seadabu anta dibaha da kotu eseksa penapa arwah wa tan'imaha ban oleh nikmat pasera arwah fiha idalum ashos bihasbi zakaiha kalaban mitong bersenah arwah wa hubusaha ban mitong kotorah arwah. Nah, jadi kocaan kelompok si nomor 5 nikah mengira bahwa arwah itu tidak akan disiksa, bahwa arwah itu disiksa atau tidak itu tergantung bersihnya, tergantung bersihnya roh.
Jadi mon roh kanto bersih ya tak seksa, ya mon kotor ya seksa dak nikah. Nah, jadi dak ki bagi jarang apinda nang itunya kak dito tak masuk dak kan alam bersih. Sedangkan roh ni kan masuk ke alam bersih ketika orang nikah tinggal dunia menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut golongan kadito, roh kadito itu tibakin tapi lo siksa. Ada siksaan rapara. Maka dapat ada bukolah Asy-Syihabu Al-Khafaji, ada bu pasira Syekh Syihab Al-Khafaji fi sarhihi dalam sarana kitab Syihab Al-Khafaji ala Syifa dalam kitab Asy-Syifa waqad kafarahum ongku ngaperakin dek ke orang si ada bugila ahlus syar'i pasera ahli syara 5 karena alasan tihi tetap dalam pendapat orang si ada bugila min takdibillah dari kendak dek ke Allah wa rasulihi ban kendak ke utusan Allah wa kutubi ban kendak ke utusan Allah. Jadi menurut Syekh Syihab Al-Khafaji bahwa pendapat itu dianggap kafir. Kenapa? Karena dusta kepada Allah, dusta kepada utusan dan dusta kepada kitab-kitabnya Allah. Ini kan termasuk golongan nomor 5. Ini juga termasuk sesat. Kita sesat namun kita enggak bisa salafiyun, golongan salafiyun ni kasera engki salafiyun kadito engki para sahabat, para tabi'in, para imamul mujtahidin, para wali dan lain-lain pun. Ini kan termasuk firqah saya tulis sareng Sehona Keji Hasim As'ari. Muka-muka manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira fi a'yunina nasi kabira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asmaul husna kita saya dibaca ditambahin Jalla Jalaluh, Allahu Jalla Jalaluh, Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahim Jalla Jalaluh. Kadito hasiyata kaangkui engki mon andi santre mabanyak ke santre ben santre nika pernah mon orang ada ke mabanyak ke pelanggan nika seneng terapa dia boleh engki mon umpama kilo di bini engki eka senengin orang bini mon kilo di laki eka senengin orang laki. Nikah muka-muka manfaat barokah ajas dukung wabillahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.